Mata gadis ini buta, tapi walaupun buta dia bisa melihat makhluk gaib. Sosok pria di hadapannya hanya tidak cahaya putih, tapi dia dikelilingi oleh banyak mata merah. Gadis bilang pria itu telah diikuti oleh iblis. Setelah itu gadis tahu jika pria sering mendengar bisikan-bisikan di kepalanya. Pria ini bilang itu cuma bisikan hati, tapi gadis tahu jika iblis hanya meniru suara pria supaya mau mengikuti semua kemauan iblis. Dari mata itu gadis juga melihat ada lingkaran cahaya di dada pria. Dia bertanya benda apa yang ada di dadanya. Itu adalah cincin peninggalan ayah si pria yang telah meninggal saat akan menangkap penjahat. Dulu ayah si pria adalah polisi. Penjahat yang akan ditangkap berperilaku aneh dengan wajah yang menyeramkan. Pria tumbuh dewasa, tapi beberapa hari lalu dia mendapatkan gangguan dari makhluk yang kasat mata yang menyebabkan telapak tangannya berlubang dan terus mengeluarkan darah. Lalu pria bertanya apa yang terjadi dengan telapak tangannya. Dari mata si gadis, telapak tangan pria itu juga mengeluarkan cahaya putih. Untuk menjawabnya, gadis mengambil segenggam beras, lalu dia menepuk meja. Tepukan beras itu mengguncang. Dari tengahnya pelan-pelan terbentuk tanda salib. Supaya pria mendapatkan jawaban yang lebih jelas, gadis itu meminta pria untuk mengunjungi gereja yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pria yang sedang kerasukan memuntahkan banyak cairan hitam ke seorang pastor muda. Lalu iblis itu memperlihatkan wujud aslinya. Iblis kembali menyerang seorang pastor senior. Tiba-tiba datang seorang pria yang menyelamatkannya. Tanpa rasa takut pria itu menyerang. Iblis di tubuh pria terlihat sedikit takut, merayap di tiang-tiang besi dan melihat dengan mata merah menyala. Pria itu menangkapnya, tapi saat di telapak tangannya menyentuh muka pria itu keluar asap seperti terbakar. Pria pun kaget. Anehnya pipi yang disentuh terbakar api. Pastor senior segera menyiram muka pria itu dengan cairan suci. Bukannya padam, api semakin membesar. Iblis di dalam tubuh pria itu menjerit kesakitan. Lalu api berangsung padam dan wajah pria itu kembali utuh seperti semula. Pria itu bertanya, kenapa telapak tangannya beberapa hari ini berlubang dan mengeluarkan darah. Pastor bilang itu adalah bekas luka saat Yesus disalib dan akan hanya ada di tubuh orang yang kuat imannya. Pria tidak percaya hal itu sebab dirinya saja tidak mempercayai Tuhan alias ateis. Ini adalah jantung manusia. Penyembah iblis menaburi dengan abu bakar kertas yang berisi tanda tangan calon korbannya. Perlu sedikit darah dari penyembah iblis meneteskan ke jantung itu. Tiba-tiba jantung itu berdetak. Ini adalah calon korbannya. Di area parkir, dia melihat ada sesosok berdiri di antara kegelapan. Sosok itu tiba-tiba berlari ke arahnya. Pria itu sontak berlari menjauh, tapi sesekali sosok itu terlihat, kemudian menghilang, mengikutinya dari belakang. Di tempat lain, jantung yang berdetak itu ditusuk. Seketika pria itu tersungkur sambil memegang dadanya. Berkali-kali penyembah iblis menusuk jantung itu. Pria itu semakin kesakitan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir dengan tusukan yang sangat keras, membuat pria itu hilang nyawa seketika. Hal apa lagi yang akan terjadi? Wanita ini dipaksa minum air suci gereja karena iblis di dalam tubuhnya sangat bisa bersandiwara. Dua pria pengusir iblis awalnya akan mengobati wanita yang diganggu iblis. Salib pastor itu ditempel di keningnya, tapi tidak berdampak apapun. Wanita malah bilang yang kerasukan sebenarnya bukan dirinya, tapi ibunya. Mendengar itu, kedua pria sempat sedikit percaya. Tapi pastor senior bilang jika ada beberapa iblis yang sangat pintar bersandiwara, bersembunyi di dalam tubuh seseorang, menipu orang-orang di sekitarnya. Dari mulut keluar asap, ada banyak cairan yang dimuntahkannya. Iblis itu tidak bisa bersembunyi lagi. Wajah wanita mulai terlihat menyeramkan. Menjulurkan tangannya, pastor senior merasa lehernya tercekik. Pria lain menahan tangan si wanita. Tubuh mereka berdua terangkat ke atap ruangan. Iblis di dalam tubuh wanita itu membisikkan sesuatu yang membuat pria ini sangat marah. Dia bilang jika dia adalah iblis yang merasuki tubuh ayahnya saat pria ini kecil sehingga menyebabkan ayahnya meninggal. Lalu pria ini terpancing emosi, ia pun nyaris menghabisi wanita itu, tapi pastor senior bisa menenangkannya.
Tangan pria ini bisa menyembuhkan orang yang sedang kerasukan. Dia cukup menempelkan tangannya ke kepala orang yang dirasuki, lalu menyiramkan kepalanya itu dengan air suci. Walaupun api menyala, tapi kepala itu sebenarnya tidak benar-benar terbakar. Yang sebetulnya merasa kesakitan adalah iblis di dalam tubuhnya. Beberapa minggu sebelumnya, pria ini pernah bermimpi melihat salib. Setelah dipegangnya, salib itu terbakar. Pria ini menjerit keras. Lalu keesokan harinya, telapak tangan pria ini berlubang dan terus mengeluarkan darah. Tapi anehnya dokter bilang pria ini baik-baik saja, tidak terinfeksi. Pria itu menemui seorang dukun. Dari mata dukun itu, telapak pria ini mengeluarkan asap putih. Pembuktian pertama, saat dia melihat pria yang sedang dirasuki iblis ini, tanpa sengaja dia menyentuh pipinya. Pipinya itu terbakar. Pastur ini terdiam dan terkejut melihat ada luka lubang di pipi wanita ini. Lebih mengejutkannya lagi, tangan pastur ini juga terluka. Lalu pastur senior segera menyiram dengan air suci. Kepala pria itu diselimuti oleh api. Setelah iblis itu musnah, kepala kembali seperti semula. Pria ini menyerang para penganut sekte penyembah setan. Dia dianugerahi mukjizat, tangannya bisa membakar iblis yang merasuki tubuh manusia. Kekuatannya semakin bertambah setelah tangannya dibasuh dengan air suci. Kepalan tangannya kini diselimuti oleh api, membuat bogemnya kepada mereka semakin berdampak. Musuhnya ini adalah para pengikut sekte penyembah setan. Mereka sebetulnya hanyalah manusia biasa, namun jiwa dan tubuhnya telah dirasuki oleh iblis. Kekuatan mereka juga menjadi 2 kali lipat, tapi satu persatu kepala mereka terbakar saat tangan pria ini memegang wajah mereka. Pria yang awalnya ateis alias tidak percaya dengan Tuhan ini malah sekarang menjadi pengusir iblis. Dia mencari pemimpin sekte ini. Sahabatnya terbaring lemah akibat serangan sihir yang dipimpin sekte. Dengan memusnahkan pemimpin sekte, maka sihir yang menggerogoti sahabatnya juga ikut hilang. Sementara si pemimpin sekte berada di ruangan ritual. Dia sedang memohon kepada iblis untuk memberikan kekuatan. Sebuah sumur di hadapannya mulai menyala merah. Akankah pria pengusir iblis ini berhasil? Setelah memohon kekuatan kepada iblis, tubuh pemimpin sekte saat ini berubah sangat menyeramkan. Tubuhnya bersisik dengan cakar yang tajam. Dia berjalan mendekati pria di hadapannya dan langsung menyerang. Pria pengusir iblis yang bernama John Hu menempelkan telapak tangannya ke wajah pria itu. Anehnya, kekuatan John Hu tak berdampak apapun. Tubuh pria itu kini menjadi sangat kuat. Diam-diam dia membuka lebar mulutnya dan menggigit pundak John Hu. John Hu lalu pingsan. Dalam ketidaksadaran itu, John Hu melihat ayahnya yang telah lama meninggal. Genggaman tangan ayahnya membuat tangan John Hu bersinar. Setelah siuman, tangan John Hu kini terbakar. Api pukulannya ke arah tubuh pemimpin sekte penyembah iblis menjadi hangus. Pertarungan sengit terjadi. John Hu berusaha mengarahkan tinjuannya ke tubuh pria itu, sementara pria berkelit sambil mencakar John Hu dengan kukunya. Lalu di tempat lain, sahabat John Hu makin sekarat. Akhirnya satu pukulan John Hu mengenai dadanya, tapi pria itu belum musnah. John Hu menggenggam logam berbentuk salib, membuat tangannya berdarah. Tapi api di tangannya itu semakin membesar. Terakhir satu pukulan keras tepat mendarat ke dada pria itu, membuatnya terpental jauh. Tiba-tiba ada tumpukan banyak tangan keluar dari dalam sumur. Tangan-tangan mengerikan itu menyeret tubuh pria penyembah setan dan membawanya masuk ke dalam sumur. Sahabat juga pun bisa diselamatkan. Film pun selesai.